semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast kali ini. Di podcast kali ini yaitu untuk mendalami tentang apa yang sudah kita pelajari tentang perubahan lingkungan, khususnya tentang pencemaran air. Kita langsung mulai saja dengan pertanyaan yang pertama, yaitu apa penyebab dari pencemaran air menurutmu? Penyebab pencemaran air, menurut saya pencemaran air bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk limbah, industri pertanian, limbah domestik, serta kegiatan pertambangan. Aktivitas manusia yang tidak terkontrol seperti pembuangan limbah secara langsung ke laut atau sungai juga menjadi penyebab utama pencemaran air. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang di atas puncak rantai makanan, kita juga harus tetap menjaga kebersihan air, sungai atau danau dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu apa dampak dari pencemaran air? Oke, apa dampak pencemaran air? Dampak pencemaran air jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga langsung saja, yaitu apa saja yang dilakukan untuk mencegah pencemaran air? Ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran air. Pertama, tidak membuang sampah di sumber air. Sampah yang dibuang di sumber air seperti sungai, danau, dan rawa tidak hanya menyebabkan pencemaran air, melainkan turut menjadi penyebab bencana, misalnya banjir dan tanah longsor. Kedua, mengolah air limbah. Pengolahan air limbah sangat penting untuk mencegah pencemaran air. Pengolahan dilakukan untuk membersihkan air dari berbagai zat atau organisme berbahaya. Ketiga, menggunakan bahan ramah lingkungan. Contohnya deterjen ramah lingkungan. Penggunaan bahan ramah lingkungan bisa mencegah pencemaran air dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih aman dan nyaman. Keempat, rutin membersihkan daerah sumber air. Membersihkan daerah sumber air secara rutin juga bisa dilakukan sebagai cara mencegah pencemaran air. Selain itu, masih banyak upaya mencegah lainnya, seperti mengatur sistem pembuangan limbah industri, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, dan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan. Dengan melakukan upaya tersebut, kita dapat mencegah pencemaran air dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah dari pencemaran air, yaitu pengolahan sumber air, penggunaan bahan ramah lingkungan, membersihkan daerah sumber air secara rutin agar tidak terdapat limbah dan agar ikan-ikan yang di dalamnya juga tidak ikut tercemar saat kita akan mengkonsumsinya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, dampak jangka panjang dari pencemaran air. Pencemaran air dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikasi pada lingkungan, kesehatan manusia, dan ekonomi. Dampak-dampak ini dapat mencakup 1. Kerusakan pada ekosistem. Pencemaran air dapat merusak ekosistem akuatik, menyebabkan kematian ikan, tumbuhan air, dan organisme lain yang tergantung pada air bersih. Ini dapat mengganggu rantai makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak kesehatan manusia. Pencemaran air dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama mereka yang mengonsumsi air yang terkontaminasi. Pencemaran air dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pencernaan, masalah pernapasan, dan kerusakan pada sistem saraf. Dampak ekonomi. Pencemaran air dapat berdampak negatif pada ekonomi, terutama industri yang bergantung pada air bersih seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Pencemaran air juga dapat mengakibatkan biaya perawatan yang lebih tinggi untuk sistem pengolahan air dan infrastruktur lainnya. Oke, tadi sudah dijelaskan kalau dampaknya itu sangat banyak, terutama di
dampak bagi kesehatan manusia itu pasti sangat berpengaruh karena kita yang mengkonsumsi bisa saja kita terkena sisa-sisa dari limbah-limbah tersebut, dan dampak ekonominya juga sangat signifikan karena bisa saja kita tidak bisa menggunakan air bersih lagi. Oke, untuk pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pencemaran air. Masuknya zat-zat yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam air yang sangat berdampak bagi kita semua. Dan pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah pemerintah juga harus terlibat dalam pencegahan pencemaran air ini? Pemerintah juga harus terlibat dalam pencegahan pencemaran air. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warganya. Dan ini termasuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh warga aman dan bersih. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam seperti air dijaga untuk generasi masa depan. Selain itu, pemerintah dapat mengambil tindakan seperti menegakkan regulasi dan standar untuk mencegah dan mengontrol pencemaran air, serta memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan. Ya, benar sekali ya, kalau pemerintah itu juga harus berperan dalam pencegahan pencemaran air ini, karena tentu saja pemerintah itu harus bisa mensejahterakan rakyatnya, dan pemerintah juga memiliki tugas untuk menjaga lingkungan yang di sekitarnya yang memang merupakan tanggung jawabnya. Jadi pemerintah juga harus andil, kita juga harus sadar akan kewajiban kita sendiri sebagai masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apakah pencemaran air mempunyai dampak positif bagi makhluk hidup? Pencemaran air dapat memiliki beberapa dampak positif bagi makhluk hidup, terutama bagi organisme yang dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Misalnya, beberapa organisme dapat bertahan hidup dalam kondisi air yang terkontaminasi yang dapat membantu mereka habitat baru dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selain itu, pencemaran air dapat memicu evolusi dan adaptasi organisme yang dapat mengarah pada perkembangan spesies baru dan peningkatan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Selain memiliki dampak negatif, pencemaran air juga memiliki dampak positif, yaitu seperti yang dijelaskan tadi. Organisme yang dapat bertahan dalam kondisi sulit itu akan muncul, dan beberapa organisme dapat bertahan hidup di air yang sudah terkontaminasi sebagai bentuk adaptasinya. Dan selain itu juga pencemaran air dapat memicu inovasi baru dalam bidang teknologi dan ilmu lingkungan yang dapat mengarah pada pengembangan sosial baru. Secara keseluruhan, walaupun pencemaran air memiliki dampak negatif yang signifikan, ia juga dapat berdampak positif dari beberapa makhluk hidup. Sekian dari pemaparan kami dari apa yang sudah kami pelajari. See you guys. Bye-bye.